43, naga hitam sepenuhnya tunduk. Hah! Serangan Saleh digagalkan seorang pemuda di depannya ini. Karena pemuda ini menangkap serangan tongkatnya, Saleh agak terkejut. Namun, melihat Dirga bertindak untuk membantu naga hitam, Saleh pun menganggap mereka adalah komplotan. Saleh lalu memandangnya dengan kesal. Memangnya kamu siapa? Memangnya kamu siapa sampai boleh meminta hal seperti itu pada Tuan Sadam? Saleh tidak tahu bahwa Dirga baru saja menyelamatkan nyawa Tuan Sadam pagi ini. Keluarga Simbolo berutang budi padanya. Setelah Tuan Sadam keluar dari rumah sakit dan kembali ke rumahnya, dia tidak mengatakan apa-apa tentang kejadian ini. Dia hanya mendengar kabar mengenai kedatangan naga hitam di Segara. Dia diutus untuk memberi pelajaran pada naga hitam perihal patung Gyok cucu perempuan Sadam. Naga hitam adalah bawahanku sekarang. Dirga mencengkram tombak Pramesti dan tidak melepaskannya. Kamu tak boleh menghajar bawahanku sesuka hatimu. Kalau begitu, karena kamu adalah kepalanya, aku juga akan melawanmu. Saat dia berbicara, Saleh mengguncang tongkatnya untuk melepaskan diri dari cengkeraman Dirga. Dirga juga terguncang hingga mundur beberapa langkah. Sela-sela jemarinya terasa sedikit mati rasa. Dia berpikir dalam hati, seorang petarung di bawah komando Dewa Perang memang hebat. Meskipun begitu, Dirga masih berdiri di depan naga hitam dan tidak beranjak sedikit pun. Anak muda, minggir! Tongkat di tangan Saleh sekali lagi dihentakkan dengan keras di lantai. Keretakan besar kembali terbentuk dan menjalar mendekati kaki Dirga. Melihat ini, Dirga juga melangkah maju. Langkah kakinya juga mengguncang lantai. Kekuatan tak terlihat terpancar dari tubuh Dirga. Dalam sekejap, dua kekuatan tak terlihat saling beradu satu sama lain. Akibatnya, satu lantai terguncang karenanya. Hah! Ketika Saleh melihat ini, dia diam-diam terkejut. Hebat juga kamu. Menarik. Pantas saja kamu berani berlagak di hadapanku. Dalam sekejap, sisi kompetitif Saleh tersulut. Kalau begitu, aku akan menghadapimu. Saat dia berbicara, Saleh menyerang dengan tombak Pramesti di tangannya sekali lagi. Tombaknya melesat bagai misil. Melihat ini, Dirga berkata kepada naga hitam di belakangnya. Perhatikan baik-baik. Jurus naga terbang bukan hanya tentang kecepatan saja, kekuatannya juga harus diseimbangkan. Sembari dia berbicara, Dirga melesatkan tinjunya dan menyambut tongkat musuhnya. Naga terbang! Intensitas tinju Dirga sangat dahsyat dan raungan naga menggema di segala penjuru. Dalam sekejap, tinju dan tongkat kembali beradu. Kedua kekuatan dahsyat saling bertubrukan seperti planet Mars bertubrukan dengan bumi. Suara gemuruh pun terdengar. Kerak! Terdengar suara seperti serangkaian petasan. Tombak Pramesti di tangan Saleh perlahan-lahan retak. Pada akhirnya, kekuatan seperti gelombang badai dahsyat yang mengerikan melahapnya. Kelang-kelang! Saleh melemparkan tombak Pramesti di tangannya dan mundur lebih dari 10 meter berturut-turut. Dia berusaha keras untuk berdiri tegak. Anak muda, kamu! Saleh terdiam sejenak, dia tersadar bahwa seluruh lengannya sudah mati rasa. Wajahnya tampak pucat. Kamu, siapa kamu? Jika bukan karena pertarungan barusan, Saleh tidak akan pernah membayangkan bahwa ada satu hari di mana dia akan dikalahkan oleh seorang pemuda. Mungkinkah dirinya sudah makin tua? Namaku Dirga Danwarta, kata Dirga dengan tenang. Kamu sudah memberi pelajaran pada naga hitam, jadi tidak perlu membunuhnya. Kembalilah dan sampaikan pada Tuan Sadam bahwa naga hitam sudah menjadi salah satu bawahanku sekarang. Aku akan mengawasinya nanti. Mari kita akhiri persoalan ini di sini. Apa yang naga hitam lakukan adalah kesalahannya sendiri, tetapi kesalahannya tidak fatal. Dirga Danwarta. Saleh terus mengulangi nama itu dan menyimpannya dalam ingatannya. Baiklah, aku akan mengingatmu. Hari ini, aku akan menuruti permintaanmu. Aku undur diri. Saleh memberi hormat, lalu berbalik dan beranjak pergi. Baru setelah Saleh pergi, aula yang tadinya sunyi dipenuhi suara sorak-sorak. Ya ampun, Raja Naga sangat kuat. Bahkan Pak Saleh yang tersohor itu bukanlah tandingan Raja Naga. Tak perlu diragukan lagi, Raja Naga kita adalah penerus Raja Besar Naga. Menggelikan sekali. Orang tua itu tadi datang dengan sombongnya. Dia memandang remeh kita semua. Sekarang dia tahu betapa hebatnya kita. Raja Naga memang hebat. Semua orang di gedung Sekte Naga makin kagum dan hormat kepada Dirga, Raja Naga yang baru. Raja Naga, terima kasih karena telah menyelamatkanku. Kalau tidak, aku pasti sudah celaka hari ini. Naga hitam merasa sangat berterima kasih sekaligus malu. Hah, sayang sekali. Lenganku ini sudah hancur. Naga hitam melihat lengannya yang patah. Kelak, kekuatannya akan sangat berkurang. Saat ini, Dirga melangkah maju dan memegangi lengan naga hitam yang patah.
Dirga mengalirkan energinya. Lalu, energi mengalir dari telapak tangannya. Dirga menggenggam lengan naga hitam dengan kuat. Naga hitam tidak mengerti apa yang Dirga coba lakukan dengan lengannya yang patah. Mungkinkah Dirga masih curiga bahwa dia berpura-pura? Tetapi pada saat ini, naga hitam tiba-tiba merasakan sensasi hangat di lengannya yang patah. Kemudian, terdengar suara gemeretak dari tulangnya. Tulang-tulang yang baru saja hancur oleh tongkat semuanya dipulihkan dan dikembalikan ke keadaan semula. Tanganku. Naga hitam menggerakkan lengannya yang patah dan tidak bisa mempercayai matanya. Sudah pulih. Sudah baik-baik saja. Naga hitam memandang Dirga dengan takjub. Dia tidak menyangka Dirga memiliki metode penyembuhan yang luar biasa. Terima kasih, Tuan Raja Naga. Naga hitam itu berlutut lagi hingga kepalanya menyentuh lantai. Kelak, aku, naga hitam bersedia melayani Raja Naga dan mengikutimu sehidup semati. Saat ini, di ruang belajar keluarga Simbolo, Tuan Sadam sedang berbincang dengan seorang pria parubaya. Tuan Sadam, maaf sebelumnya. Apakah Anda benar-benar akan melawan keluarga Danwarta secara terang-terangan demi seorang anak buangan dari keluarga Danwarta? Kalau persoalan ini makin besar, aku khawatir akhirnya akan buruk dan akan merugikan semuanya. Kuharap Tuan Sadam mempertimbangkannya lagi. Pria parubaya itu bernama Yunanda Arifin. Dia pernah menjadi murid Tuan Sadam. Tuan Sadam sangat menghargainya hingga menaikkan jabatannya. Dia saat ini menjadi asisten menteri di divisi perpajakan. Tuan Sadam memanggil orang ini ke sini juga untuk berdiskusi mengenai permintaan Dirga untuk memeriksa pajak keluarga Danwarta dan menggoyahkan keluarga itu. Namun, Yunanda menentang keras keputusan ini. Aku berutang nyawa pada Dirga, kata Tuan Sadam perlahan. Dia menyelamatkan hidupku. Aku harus membantunya. Haha. Yunanda tertawa dengan enggan. Tapi, Tuan Sadam, Anda baik-baik saja sekarang. Utang nyawa apanya? Jangan tertipu oleh anak itu. Dia hanya anak buangan dari keluarga Danwarta. Tuan Sadam tidak perlu memperhatikan orang seperti ini. Yunanda paling membenci orang seperti ini. Dia enggan untuk membantu. Setelah beberapa saran dari muridnya dan pembicaraan mengenai dampak buruknya, Tuan Sadam sedikit goyah. Pada saat ini, Saleh sudah kembali. Pak Saleh. Saat Yunanda melihatnya, dia buru-buru bangkit untuk menyapanya. Dia memiliki seorang putra yang bergabung di kemiliteran. Putranya pernah dilatih dan dibimbing oleh Pak Saleh dan sekarang putranya telah mencapai prestasi yang luar biasa. Pak Saleh, apa kamu terluka? Yunanda yang jeli menyadari bahwa ada yang salah dengan lengan Saleh. Apa yang terjadi? Tuan Sadam juga bertanya. Aku sudah memberi pelajaran pada naga hitam. Saleh menggelengkan kepalanya sambil tersenyum getir. Tapi pada akhirnya aku dikalahkan seorang pemuda. Apa? Yunanda terkejut saat mendengarnya. Siapa orang itu? Bahkan Pak Saleh bukan tandingannya. Tuan Sadam juga terkejut dan bimbang. Dia tidak menyangka ada orang yang begitu hebat di bawah komando naga hitam. Nama pemuda ini adalah Dirga Danwarta. Saleh berkata dengan yakin. Memang benar generasi muda sekarang sangat hebat. Apa? Dirga? Wajah Yunanda menjadi kaku. Anak buangan dari keluarga Danwarta itu? Bagaimana ini mungkin? Bab 44, Aris si Dewa Perang. Yunanda sangat terkejut. Anak buangan dari keluarga Danwarta yang baru saja dia remehkan ternyata adalah petarung hebat yang bahkan Pak Saleh saja bukan tandingannya. Bagaimana ini mungkin? Status dan kemampuan Dirga yang begitu kontras ini membuat Yunanda sulit mempercayainya. Tidak mungkin orang yang sama, kan? Yunanda meyakinkan dirinya sendiri. Seharusnya hanya namanya saja yang sama. Saat ini, Tuan Sadam juga sama terkejutnya. Dia hanya tahu bahwa keterampilan medis Dirga tidak tertandingi, tetapi dia belum pernah mendengar kemampuan bela diri Dirga. Terlebih lagi, lawannya adalah Saleh, seorang petarung hebat di bawah Dewa Perang. Tuan Sadam mengeluarkan ponselnya dan mencari-cari foto Dirga. Dia lalu menunjukkannya pada Saleh untuk dipastikan. Benar, anak muda ini. Saleh memuji. Kemampuan anak muda ini melebihi generasi lebih tua. Setelah dikonfirmasi, Tuan Sadam juga terkejut. Ternyata, dia juga meremehkan Dirga. Dia sebenarnya adalah jenius muda yang hebat dalam keterampilan medis dan bela diri. Yunanda masih tidak percaya. Dia kembali bertanya. Pak Saleh, lihatlah baik-baik. Apa kamu yakin dia orangnya? Saleh tertawa dan berkata, Aku tidak pikun. Aku baru saja bertarung dengannya. Bagaimana mungkin aku bisa salah? Haha. Tuan Sadam akhirnya tertawa terbahak-bahak. Dia menepuk bahu muridnya dan berkata, Yunanda, jadi bagaimana? Meskipun aku sudah tua, penilaianku tidak salah.
Dirga ini bukan orang biasa. Malah keluarga dan warta yang rugi karena sudah mengusir anak ini. Yunanda tersenyum canggung. Dia tidak menyangka orang yang baru saja dia remehkan ternyata begitu hebat. Saleh juga setuju dengan penilaian Tuan Sadam. Hebat juga dia. Di usia semuda itu, kemampuannya sudah sehebat itu. Prospeknya ke depan sangat bagus. Tuan Sadam pun penasaran lalu bertanya. Pak Saleh, menurutmu, dengan siapa Dirga berguru sehingga dia bisa begitu kuat? Saleh berkata dengan suaranya yang berat. Saat itu, setelah aku kalah, aku sangat terkejut dan tidak terpikirkan hal ini. Tapi dalam perjalanan kembali, aku memikirkan kembali pertarungan tadi. Gaya bertarung pemuda ini sangat kuat dan mengintimidasi. Gaya bertarungnya mirip dengan yang ada di ketentaraan. Dia mengingatkanku pada seseorang. Siapa? Tanya Tuan Sadam dan Yunanda serempak. Setelah terdiam sejenak, Saleh menyebut nama pria itu dengan ekspresi serius. Aris, si Dewa Perang. Apa? Aris, si Dewa Perang. Mendengar ini, Tuan Sadam dan Yunanda terlihat lebih terkejut lagi. Jika perkataan ini keluar dari mulut orang lain, mereka tentu akan menganggapnya sebagai lelucon dan tidak akan menanggapinya dengan serius. Namun, Pak Saleh adalah seorang petarung hebat di bawah Dewa Perang. Dia juga memiliki kesempatan untuk berhubungan langsung dengan para Dewa Perang dari berbagai daerah. Kata-katanya bisa dipercaya. Aku cukup beruntung bisa bertarung dengan Aris, si Dewa Perang di konferensi militer. Saleh memperlihatkan ekspresi nostalgia dan kegembiraan. Ya, tidak mungkin salah. Aura intimidasi yang kurasakan sangat mirip. Aris, si Dewa Perang. Tuan Sadam juga bergumam sambil bernostalgia. Sangat disayangkan, Dewa Perang generasi ini sudah tiada. Yunanda kembali tersentak. Pak Saleh, maksudmu Dirga adalah penerus Aris si Dewa Perang? Kemungkinan besar. Saleh berkata. Dan dengan kekuatannya saat ini, kalau dia bersedia bergabung di ketentaraan, mudah saja baginya untuk menduduki peringkat Dewa Perang kelak. Sorot mata Saleh begitu berapi-api. Dia seolah telah menyaksikan lahirnya Dewa Perang baru yang pelan-pelan menaiki taktanya. Melihat ini, Yunanda segera bangkit dan berkata kepada Tuan Sadam. Tuan Sadam, mengenai permintaan Dirga padamu, biar aku yang melakukannya. Tunggu saja beritahu Tama esok hari. Setelah mengatakan itu, Yunanda segera undur diri dan bersiap-siap kembali ke divisi perpajakan. Meskipun tadinya dia sangat enggan untuk membantu Dirga dan menyinggung keluarga dan warta. Tetapi sekarang, Yunanda berpikir bahwa Dirga melakukan sesuatu demi kehormatan. Apalagi, orang ini sangat mungkin menjadi Dewa Perang kelak. Kalau begitu, apa yang perlu ditakutkan dari keluarga dan warta? Tuan Sadam juga samar-samar mengangguk. Dengan kejadian hari ini, kehadiran Dirga menjadi makin penting di tengah keluarga Simbolo. Terlebih lagi, dalam bulan ini, Tuan Sadam masih harus meminta bantuan Dirga untuk menyempurnakan pil yang dapat memperpanjang hidupnya. Di saat yang sama, Parmin dari keluarga Sundara sedang minum-minum dan bersenang-senang bersama komplotannya di restoran mewah. Dia sedang menunggu kabar baik dari orang-orang yang dia utus. Tiba-tiba, terdengar bunyi nyaring. Pintu di ruang pribadi ditendang. Supardi memimpin orang-orangnya dan bergegas masuk. Hah! Parmin kaget dan segera mengenali bahwa yang masuk adalah para preman yang dia sewa dengan sejumlah besar uang. Meskipun dia terkejut dan marah, dia masih menahan amarahnya dan bertanya. Bagaimana dengan orang yang kusuruh itu? Apa kalian membawanya ke sini atau sudah membuangnya ke sungai? Ketika Supardi mendengar ini, dia tersenyum sinis. Kesepakatan ini hampir membuatnya kehilangan nyawanya dan menghancurkan tangannya. Supardi tentu saja sangat marah. Dia lalu membalikkan tubuhnya. Maju! Supardi melambaikan tangannya, dan anak buahnya segera mengerumuni Parmin. Apa yang sedang kalian lakukan? Parmin tersentak. Tolong! Mana pengawalku? Tetapi tidak peduli sebagaimana keras Parmin berteriak, pengawal di luar sudah ditundukkan dan tidak ada yang datang untuk menyelamatkannya. Kalian sudah gila? Kemarahan dan keterkejutan Parmin bercampur menjadi satu. Kalian berani memusikku? Aku adalah anggota keluarga Sundara. Dasar preman. Apa sudah tahu konsekuensinya? Supardi berkata dengan nada dingin. Atas perintah Raja Naga, aku akan membuatmu merasakan penderitaan. Patahkan kaki dan tangannya dulu dan lemparkan dia ke selokan. Suruh seseorang untuk mengawasinya, tidak ada yang boleh menolongnya. Parmin berteriak dengan mengenaskan dan diseret keluar dari ruang pribadi. Dia diseret ke tepian selokan sebelum dihabisi. Parmin tidak pernah membayangkan bahwa dirinya sendiri yang kena batunya. Dia menyuruh para preman itu untuk menghabisi seseorang, tetapi sebaliknya malah dia yang dihajar habis-habisan. Dan di sisi lain, di keluarga dan warta, Alina tidak dapat menghubungi kakaknya sedari tadi.
Awalnya, dia ingin bertanya apakah kakaknya telah menangkap Dirga, bocah brengsek itu. Tetapi, tak disangka, hingga sore hari, kakaknya malah tak bisa dihubungi. Apa yang terjadi? Alina tiba-tiba merasa tidak tenang, dia merasakan firasat buruk. Suamiku, aku khawatir terjadi sesuatu pada kakakku. Bisakah kamu membantuku? Alina bergegas ke ruang baca dan mencari suaminya, Dirjo, untuk meminta bantuannya. Saat ini, Dirjo sedang mengubrak-abrik kotak dan lemari. Dia terlihat sangat kacau sehingga dia tak mendengar kata-kata istrinya. Ada apa? Alina bertanya. Perusahaan kita dalam masalah besar. Dirjo berkata sambil melemparkan sejumlah dokumen ke dalam mesin penghancur kertas. Baru saja, ayah menelepon dan mengatakan bahwa seseorang dari divisi perpajakan tiba-tiba datang ke perusahaan dan ingin memeriksa data-data. Kabarnya, ada yang melapor kalau perusahaan kita melakukan penggelapan pajak. Saat ini, situasi perusahaan sedang kacau balau. Apa? Alina juga terkejut. Sebab, perusahaan berskala besar seperti grup dan warta mana mungkin bersih sepenuhnya? Sekali diperiksa, pasti akan muncul serangkaian masalah. Aku harus kembali ke perusahaan untuk menjalani penyelidikan. Setelah menghancurkan dokumen-dokumen penting ini, Dirjo segera berangkat pergi. Alina terdiam dan hanya bisa menatap kepergian suaminya, hatinya tidak tenang. Pertama, kakaknya tidak bisa dihubungi sedari tadi, lalu sekarang keluarga suaminya juga sedang diselidiki. Hanya dalam sehari, Alina merasa dunianya seolah-olah sudah runtuh. Namun, dia masih tidak tahu bahwa semua ini hanyalah permulaan. Bab 45, Mentraktirmu.